uduk beli nasi ulam, arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Yang pada duduk berkenan jawab salam, saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Banyak yang utang. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada kompak, ada colenak. Kalau kita kompak ke depan makin enak. Cocok, 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 cok gali cok galagacok. Wa syukran lillah, salatan wa salaman daini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwata illa billah. Abadallah usikum iyaya bitaqwa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wasdaqlina a'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailal ilal barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mathalus salat kama salinarin jarin azbin ala babi ahadikum yagtasilu fihi yaumin khamsa marra yabqa dzalika minad danasi. Rawahu Muslim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadir kalian yang ya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati senap DKM Asfia tanpa terkecuali, yang sama-sama kita hormati Ketua PPPA Daku Bogor, yang sama keluarga muslimah dan juga segenap pemirsa live Kalam TV tanpa terkecuali, mengayun sampan ke Filipina, anak bayi pakai gurita, pemirsa Kalam TV buat di mana-mana, asalkan hati kita tetap saling cinta. Alhamdulillah. Iya, ya, juga segenap para bunda solid, kesempatan pagi siang ini kumpul kita di tempat yang paling mulia, yaitu bait min buyutillah, yang ridho maha mulia, yang sedang kerjakan kecintaan kanjeng silaturahim dan tolab ilm. Semoga kesemuanya ini berkumpul paling mulia mengerjakan kecintaan kanjulillah yang diharapkan ridho Allah yang maha mulia. Semoga lahir batin selalu mulia di hadapan yang maha mulia dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selepas kajian ada di sini kembali ke tangganya masing, istiqomah mendampingi suaminya, putra putrinya. Allah jadikan istri yang solihah, yang selalu pandai berbenah. Jika dipandang wajah selalu ramah, senyum tetap merekah, membuat suami selalu pedang gundah, resah dan gelisah. Suami lagi libur selalu rumah karena selalu terpancar sudah mama. Robbal alamin. Iya, Bu, susah bikin doa bisa juga sama begitu. Iya, makanya wujud cinta sama istri. Alhamdulillah, walaupun tidak bersama di sini karena sedang ujur, damgu di luaran. Ya, jadi intinya istri nggak minta banyak. Abi, aku mau dibelikan tapi dibagi. Mau kau bicara yang membuat hatiku selalu gitu. Kenapa ibu udah bengap?
Terus ada selalu percis kayak di Indosiar, ku menangis. Ya Bu, nanti kalau lagi nyaman pegang baik tangan suami, bilang, tanya kepada dia, nanya gimana? Tanya, udah 15 tahun tapi rumah tangga selalu nangis. Sebenarnya rumah tangga apa? Iya, rumah selalu bervariasi. Dan maaf juga yang memiliki kecintaan Rasul yang memberikan garansi. Apa kok? Khairukum wa'adukum, baik-baik kamu, hai para dengerin ini, dan juga nanti mudah-mudahan istrinya berani menceritakan suaminya. Kalau nggak berani ceritain silakan saya selesaikan. Nabi memberikan khairukum li ahlihi, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu sebarganya, dan aku kata Rasul baik dengan keluargaku. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu Allah berikan yang Nabi sebutkan dalam hadis yang baru kita kepada tema dari Isra Mi'raj. Pertama surat ke-16. Saya ngomongkan ke-9 juz ke-10 ke-30. Ya sekiranya ada buku ada pulpen silakan. Saya ulangi, Quran ke-9 juz ke-10 ada. Ngomong alhamdulillah. Kalau kecepatan surat ke-9 kan pelan-pelan. Aisyah. Lanjut lagi juz ke-10. Kecepatan kurangi speednya. Enggak apa-apa. Pelan. Tahu apa yang paling ini dapat selfiean. Ya. Nomornya niat untuk tolamu. Niat untuk cari keridhaan Allah. Setuju? Nah, kalau sekiranya ada nanti yang insnya. Ya. Salah berapa? Ayo Bu. Mohon maaf. Juga keluarga muslimah daku 10 juz apa juz 30. Kan Bu, maafin nggak terlalu tegaknya. Ya Allah nyaman, ber-AC. Ini kalau diajak bicara yang lurus saja. Begini kan saya lihat tuh, melakukan heran. Enggak apa-apa, lanjutkan. Apa Ibu? Iya banget. Takutnya kebangetan bicara lurus, nggak ada bednya. Padahal nggak kurang tidur begitu di masjid yang keren, ber-AC, batuk dari Borobudur, nggak berasa mantuk tidur. Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Surat ke-9 juz ayat ke-30. Allah yang telah garanti perihal istimewaan Isra dan jadi bulan Rajab. Kenapa? Itu Allah Ta'ala berfirman, Billahi fahim, inna iddatas syuhuri inallah ahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh min arba'atun hurum. Inna iddatas syuhuri indallah, sungguh di dalam perhitungan bulan dalam surat Isra syahrang fi kitabillah ada 12 bu. Ada berapa? Ada Muharram, Rabiul Awal, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah. Yang lancar gantinya. Februari. Islam ngomong banget. Bulan Islam loh. Jilbabnya udah Islami loh. Bulannya Januari, Februari. Ayo dong dirubah Sari. Udah ngaji. Bulan apa sang? Rajab. Berapa? 2 tuh. Hafal kamu? Hafalan mana? Itu bulan apa? Kayak lupa ingat itu. Januari, Februari. Lupa saat gajian. Ya, Ibu buka boleh. Ram harus bangga dengan bulan Islamnya. Jangan malah menyebut takut salah. Bu, jelas ada 12 yang disebut tadi itu saya sebutin. Haram, Safar, Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Dzulhijjah. Halo? Ini roman-roman nih kalau dites satu-satu pada hafal apa enggak ini? Ya, Ibu pikirin ya. Mohon maaf, bukan mengguru ini. Kita kan orang Islam. Betul enggak? Diabadikan di dalam Quran. Bulannya Nabi udah sebutin bulan-bulan yang Januari Februari. Iya, ya, tolong gitu ntar nyampe rumah pikirin loh biar betul-betul nempel. Udah samain kalau perlu udah Rajab tanggal 27 ya kemudian bulan apa nasehnya? Oh, Rajab tanggal 27. Yong. Bu. Miring madoyo apa namanya? Maafin Ibu ya, biar gak tahu begini adanya. Teruskan Quran 6
Allah yang memberikan garansi. Dari 12 dikelompokkan minha arba'atun hurum. Dari 12 ada 4 macam bulan haram. 1 Muharram, Rajab, 3 Zulqaidah, Zulhijjah. Jadi dari 12 diambil, Allah namakan bulan-bulan haram. Nah itu Muharram, 2 Rajab, 3 Zulqaidah, 4 Zulhijjah. Ya, orang Betawi kadang-kadang nggak bisa nyebut Zulqaidah, nyebutnya bulan Apit. Sama. Nah, soalnya kemarin ada yang berdebat, Ustadz, ngapa? Kata mak saya, yang satu debat lagi, Ustadz, apa? Kok di kalender rumah saya nggak ketemu hari bulan Apit? Adanya apa? Zulqaidah. Udah, biar adil, nama aslinya Zulqaidah, panggilannya Apit, begitu. Ya jangan berantem. Gitu. Baik, Ibu teruskan. Jadi dari 4 macam bulan dikelompokkan bulan-bulan haram. 1 Muharram, 2 Rajab, 3 Zulqaidah, 4 Zulhijjah. Saya nggak bahas, semoga Allah izinkan 1444 Hijriah Muharram tahun depan Allah izinkan kita masih bisa berjumpa. Ya, kemudian Zulqaidah, Zulhijjah saya bahas, tapi mudah disi cepat normal. Calon duyufur rahman kita bulan Zulqaidah, Zulhijjah bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Ya Allah, yang aminnya kencengan kasih duluan ya Allah. Ya, yang malas-malasan bandar aja dah. Iya. Bu, pengen umroh nggak? Pengen umroh gratis? Beli luwak white kopi. Iya, Bu ya. Ya, hari ini pun alhamdulillah. Ntar ditanya yang didapat apa? Pun duduknya di iya, hadirin rahimakumullah. Tadi salam dari amanah harus sampai Bunda Aida. Ya, di luar white coffee itu yang berdua mesti juga lah. Oke, saya lanjutkan. Pak rahimakumullah, kita mau bahas nya. Ya, bukan apa-apa, takut kelupaan, masih lama. Kemudian lama masih Bu, masih Rajab. Apa namanya? Sa'ban, ketemu ntar Syawal, ya, ketemu masih bulanan, ya. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Kalimat Rajab tankosimu ala ahrufin. Rajab tertiga huruf. Rajim, ba, ro. Ada berapa huruf? Pertama, yang pertama kata Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-26. Mewah, dan ini menjadi renungan yang sangat amat luar biasa. Kenapa? Dari 3 huruf ro, jiba mempunyai makna yang istimewa. Huruf pertama apa Bu? Ro, tadullu ala makna rahmatullah. Roknya tadullu ala makna rahmatullah. Roknya rahmatullah. Apa roknya Bu? Oke, jangan kelupaan nih, baik yang di depan, belakang rok maknanya rahmah. Huruf kedua jim tadullu ala makna jurmul abdi. Jurmul abdi, jurmul abdi, jim, ra, mim, jurmun. Cuman kedepannya karena alif lam komari, alif atau hamzah, ain, ba, dal, jurmul abdi. Ya, dibacanya digabung, jurmul abdi. Ya, silakan yang nulis, setan nulis. Karena biar betul-betul tadi yang saya ulang ini, jangan hanya mengedepankan hasil selfian, ya, tapi hasil Ibu saya ngomong kecepatan, ya. Alhamdulillah. Yuk, huruf pertama tadi maknanya. Kedua tadi apa? Apa maknanya? Alhamdulillah. Huruf ketiga apa? Maknanya biru. Ya, yang kan jangan sungkan-sungkan. Ya, saya ulang lagi. Ya. Pertama ro-nya rahmatullah. Huruf kejim jurmul abdi. Huruf yang ketiga ba maknanya Allah.
Ya, sekali lagi huruf pertama ra maknatullah. Kedua jim maknanya mul abdi. Huruf yang ketiga ba maknanya birrullah. Ketinggalan para bunda solihat ya. Alhamdulillah. Ra rahmatullah. Artinya apa sih rahmatullah? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Apa rohnya Bu? Kasih sayang Allah. Ya. Kemudian, ini saya terjemahin dulu sebelum nanti kita lanjutin. Ini apa? Artinya dosa hambanya. Dosa hambanya, jurmun, jurmani. Dua dosa. Banyak dosa, jarimah. Makanya dulu ada perempuannya Ratu Ekstasi. Nah itu, banyak dosa. Nama doa. Namain anak jangan sembarangan. Iya, jadi Ratu Ekstasi. Siapa namanya? Jangan pantes. Nama doa. Ya, jangan sembarangan. Nah, itu hak mereka, kewajiban kita. Kalau kelar Rajab tuh, masuk Sya'ban, diundang kadang-kadang roahan, diundang untuk namanya Sya'ban, masuk wilayah wetan. Itu begitu Fatihah nyebutin leluhur, di hati suka ketawa. Al-Fatihata ila arwah Ketok bin Pentul, Balok bin Pengki, Bajing bin Tikus. Nama leluhur itu. Kenapa? Ya dulu kayak sekarang. Sekarang betul Pak Bu? Sekarang tolong jangan yuk dilihat jurpaknya bil kebaikan dari Allah. Ya, saya ulang. Apa artinya? Huruf kedua jimnya apa? Apa artinya? Alhamdulillah. Apa maknanya? Apa artinya? Alhamdulillah. Yang kita pelajari tadi 9:30 nyampe entar selesai, tolong ya kayaknya didiskan suaminya. Katakan begitu. Nih Ibu hadir ngaji ini udah hasil atas suami kan? Bener nih. Harus. Ya, jadi jangan sampai bukan dapat pahala jadi dosa. Yang suami kalau sudah nikah itu the best. Yang pertama. Gitu kan? Nah, makanya saya kalau saya ngaji nggak larang, silahkan. Cuma ntar pulang ada senggang, saya tanya ngajinya ngaji apa Bun? Kitabnya kitab naon? Oh, lantas apa yang dibahas? Tuh bla 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 sambil didiskusikan. Nah Ibu mudah-mudahan pun begini. Makanya saya tadi selingan maklum namanya tempatnya enak, ada selingannya. Sobabat sayur katuk, seli obat ngantuk. Ya, betul Bu. Belum ada yang. Nah, coba saya tes. Assalamualaikum. Oh, berarti masih hadir. Iya, ya hadirin hadirat rahimakumullah. Saya lanjutkan. Yuk, saya mau nanya. Kira-kira dari 3 huruf Rajab tadi 3 posisi kita yang lebih pantas dan pas di huruf yang mana? Halo, huruf mana? Ya, setuju saya di huruf jim yang selalu nambahnya dosa mulu. Iya. Makanya jauh-jauh hari kata Abu Nawas dalam syairannya yang ya Allah enak dengerinnya di suasana keheningan malam sambil kita mengintrospeksi diri, kita tundukkan wajah kita kadang-kadang di suasana sepermalam berair mata kita baca tuh zunubi mis lu'adadir rimali fahabli tawayya jalali wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dhanbi
idun kaifa timali. Allah, jujur deh Bu, kita mendengar lantas kita terima lewat hati, dengarnya enak apa enggak Bu? Padahal Ibu tahu enggak artinya? Enggak tahu. Nah, gimana Ibu? Sambil suasana sepertiga malam, semua orang sedang tidur, kita bisa bermesraan dengan Gusti Allah. Dulu aja kita, maaf, bukan hanya dulu, kita tuh dengan kita di saat lagi berduaan kan. Dulu bangga Bu, saking keenakan berduaan timbul anak ujungnya. Iya. Ya tapi tentunya dengan gerbang yang halal, akdun nikah. Jadi sampai prinsip aku mau bernaik harus sampai ke Mekah. Aku mau bangkau bicara tapi harus berani Bu. Iya. Betul enggak Bu? Iya, ya Allah, dengan Gusti Allah di sana 3 antara jam 3, antara setengah 4, sekarang 5 kurang seperempat. Jadi waktu kita hanya setengah 4, Masya Allah. Setelah kita dari toilet udah siap, kita hamparkan sejadah, kita sholat wudu, selesai sholat, selesai sholat sunat tasbih, udah selesai. Kalau yang ditempatkan di akhir, yang witirnya belum tidur, kayak witir lagi, Allahu Akbar, tanpa punya waktu. Silakan pakai tasbih tangan sendiri, kita istighfar. Allah, baca yang baru saja saya baca. Nubi dosa-dosa Allah, zunubi dosa-dosa ya Allah, dosa Engkau ya Rabb, sengaja maupun yang aku sudah lupa ya Allah. Ya Allah, sementara usiaku sudah tidak muda lagi, dari mulai terhitung aku dosa-dosa pada orang tuaku ya Allah. Bayangkan kita akan wajah ayahanda, bagaimana perjalanan ayahanda kita. Dia rumah saat kita masih kecil, dari pagi, siang, dan ayahanda kita tidak pulang Ibu. Allah, semuanya dia kerja, semuanya diperjuangkan demi Allah. Dan kita haknya. Sekarang sekalipun mana masih tenaga sudah makin berkurang, ayahanda ibu kita yang kasih sayang naik waktu. Bila kami hisap darahmu ibuku, ya Allah, Quran menjadikan wahnan ala wahnin fisoluhu fi amain, lelah bertambah capek. Perjuangan ibu kita bisa ngandung diri kita. Dan kita resiko hanya 2, kalau enggak adalah kematian. Allahu Akbar. Orang tua kita tidak pernah balas yang tepatnya, nah air susuku sudah berapa ratus liter. Nah, sayangnya ibunda kita kepada. Ternyata sekarang ibunda kita sudah enggak gagah seperti dulu, sudah seperti anak-anak kecil. Kadang-kadang tutur kata kita Allah hifat masih suka menyinggung perasaannya, samkan air matanya. Belum orang tua kita yang sudah wafat. Kita minta pada Allah, mereka yang sudah wafat, jadikan makom mereka raudhah min riyadil jannah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita kepada mereka sambil kita minta Rabbi firli warhamhuma, kalau dosa kita sama anak-anak kita, dosa kita sama suami kita, ya Allah, dosa mislu imal, banyaknya laksa ada di lautan ya Fahabli taubat jalali, tolong ya Allah dayati kamu ya Allah. Saat ini termasuk ibu-ibu yang kenapa betapa banyak kita lihat, kita kenal teman kita umur sudah tidak lagi, tapi maaf masih berani meninggalkan 5 waktu, masih bisa terbahak-bahak, masih berani mengobrol auratnya, Allahu Akbar, tapi masih tetap tidak yang Fahabli taubatan jalali, ya Allah hidayah kepadaku untuk ya dzal jalali, wahai Allah yang maha agung. Wa ummi, di mana setiap hari berkurang, wa dosa-dosa yang ada setiap hari, bagaimana kelak aku mempertanggungjawabkan di hadapanmu. Akan datang hari kata Ali, akan tiba tak ada suara dari mulut kita, berkat tangan kita
tentang apa yang berkat kaki kemana saja dia melangkahnya. Allahu Akbar. Kita bisa bayangkan kalau kita bertahan, kita saksikan adalah saudara kita yang kita sakta, teman kita, teman permainan kita. Ternyata begitu kita tak, kita pantas mauti wa idho, cukup kematian nasihat yang paling berharga buat kamu. Saksikan jenazah teman kita, ibu. Mata terpejam rapat, mulut sudah tidak bisa berbicara, terkurju kaku kedip. Kita pulangkan ke diri kita, ya Allah. Hari ini yang kami takziah, kami doakan Allah kecil, kami sahabat dekat, kami sering bersama, ya tiga bersama. Sekarang entah hari ini, entah entah lusa, tinggal kan di saat besok diri kita yang terkucuk ingin. Karena yang satu yang paling kecil mungkin belum hafal 30 juz, sannya yang fasih, sada Allahumma gfirlah warhamha. Kita kecil, ibu. Ya Allah, ngerti dengan pengertian agama, ngerti dengan baca tulis Quran. Yang besaran ternyata di hadapan jasad kita belum dimandikan, jasad ini masih banyak nyelayat. Anak kita yang sambil rai air mata putra, air mata putra kita, dia pernah terhenti dari juz 29, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai 29, selesai 28, selesai ke 30, dia balikin lagi. Masya Allah, anak kita udah hafal juz. Habis. Ya Allah, bagaimana berbalas budi sama orang tuanya. Karena semuanya kecuali 3 hal. Hanya anak yang soleh-soleh. Jenazah kita itu, Masya Allah, dia sudah mulai untuk niat mengkhotamkan Quran. Karena dia secara bil goib, dia bacakan Fatihah, masuk Ali Imran, masuk An-Nisa. Allahu Akbar. Sudahkah kita persiapan yang begitu? Di saat besok kita sudah ternyata kata keluarga dimandikan. Allah Akbar, yang mengguyur air itu di sekitar dimandikan putra putri kita, dimandikan jenazah kita, yang berdasarkan ilmu, bukan hanya sejahtera ilmu. Seladikan besok kita dibungkus dengan kain kafan, Bu. Ya Allah, dibungkus kita dengan kain kafan, lantas dimasukkan ke dalam keranda mayat. Keranda mayat itu dimasukkan lantas ke dalam masjid. Allahu Akbar, tampil putra kita. Ustadz, anak saya perempuan, tampil mantu kita yang laki-laki. Berdiri tepat pada tengah jurusan pusat ibundanya. Apain dia? Tampil siap untuk menjadi imam salat jenazah kita. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Bukan Taufik Rahman yang ngarang. Saya hanya mengingatkan, termasuk juga buat diri saya. Rasulullah, ketika kita tutup mata, tampilan putra yang saya ceritakan barusan, Rasulullah, kanat ahabba ilai minad dunya wa bahuma, lebih bahagiaan mendapatkan kiriman doa dari putra putrinya ketimbang dunia isi-isinya. Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat kitabnya di bagian syarahnya pada jilid ketiga di halaman 275, kondisi di saat sudahnya bagaimana hubungan dengan hidup Rasulullah lewat hadis panjang, anna awahal mu'min ta'ti fi kulli lain ila sama itunya. Arwah-arwah orang yang mereka tiap malam ke langit dunia, wa takriza ibu yuti, mereka berhenti tepat di muka rumah mereka, wa yunan minha bisaltin hazmarra, mereka berseru dengan seruan yang sangat mengharu, dengan seruan yang sangat menyedihkan. Apa seruan leluhur kita, orang-orang tua kita yang sudah pada wafat? Mereka berseru pertama, tolong disimak buat kita setelah yahli wahai katu wa gharibi harakatu wadi, wahai anak-anak yang sakan mana, hai kamu yang menempati tempat tinggal kami, susiabana pada bayan kami, waktasamu amwalana kami, min ahadin yazkuruna, apakah kamu yang masih selalu ini
Wala tabkhalu alaina, kamu sekalian yang hidup jangan pada kikir kepada kami. Annal fadla alladzi fi aidikum, kekayaan yang kamu fi aidina, dulu pun kami yang demikian. Farah kalian yang masih hidup, sayang Allah disayang. Hadirin wal hadirat, sangat baik kita persiapkan besoknya sampai bahagianya ibunda saat meninggal dunia sudah menyayang zuriyah yang dimana kata Nabi mereka lebih bahagiaan mendapatkan kiriman doa dari anak timbang dia. Maaf ya, yes. Karena kita hanya tinggal hakikatnya giliran saja. Dapatnya tiba akan Nawawi Riyadhus Shalihin. Apa doa yang Rasulullah ajarkan? Silahkan yang mau ditulis, ini hadisnya pun terbilang hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Min salat kita, Allahina makanatil hayy lana. Aslinya domirnya mutakallim wahdah dirian, tapi kita rubah menjadi ghair buat kami. Bumi ibu mengaminkan, ibu kasih suami ibu bisa ikut mengaminkan. Saya ulangi, Allahumma inna til hayatu lana. Saya ulangi lagi biar nggak ada yang ketinggalan. Bangun yang di lupa ahyina maka natil hayatu lana. Sekali lagi, Allahumma ahyina maka natil hayatu khairon lana. Ya, lana. Panjang ya. Allahumma ahyina. Pakai hak tipe ahyina. Ya, maka nun amat tak disambung, maka natil hayatu khairon wasol jadi idgham bilaguna khairon lana khairna diberinya khairon karena tajwidnya adalah fathah cuman jadi khair lana dibacanya. Yuk ulangin Bu, ikuti. Allahumma ahyina makatil hayatu lagi, lanjutkan lagi yang masih menulis, jangan ketinggalan. Watawaffana. Saya pengen semuanya sama, pahamnya sama, nanti ngamal ini juga sama. Watawaffana idza hamzah harus idza ada hamzah asli idza fana kanat kapung hamata kanat cuman karena wasol kanatil ya al hayatu haknya hak yaknya mat asung kemudian harokat doma idza wa tawaffana idza dengan ujung yang di depan Allahumma ma kanatil hayatu wa tawaffana dakatu khairan. Jalan Ibu enggak tuh Allahina maka natil hatu watawafna idza kanatil wafatu khairan la. Ya, kita terjemahkan sekarang. Jadi jangan hanya paham bahasa Arabnya, mulut kita melafalkan doanya. Allahumma ya Allah ahyina hidupkan kami. Hidupkan Allah. Ya Allah hidupkan kami. Bil hayatu sama izin masih hidup. Kita saat bertemu Allah ada maksiat. Makanya dikutip oleh Al-Imam Nawawi di urutan hadis. Jadi kalau di rumah punya silakan Kak. Ya Allah hina kami ya Allah. Maka natil hayatu selama izinkan kami bisa hidup. Allah izinkan kita masih bisa hidup khairan lana dalam keadaan yang baik buat kami. Keadaan yang baik. Maksudnya gimana? Berteman yang baik. Ya, lantas ya bukan hanya berkumpul dengan teman-teman yang baik, pulang pun bertemu dengan keluarga yang baik. Suami mencari nafkah dari hasil kerja yang halal, hasil yang baik. Ya Allah, hidup kami selama kami masih hidup dalam keadaan yang baik. Ada saat akan nggak bisa, ada saatnya watawaffana. Ya Allah, wafatkan, wa'afi, matikan kami. Idza kanatil
idza kanatil matil. Mohon maaf, wa tawaffana ya. Idza kanatil sedikit tadi agak kelan dikit ya. Allah ina ma kanatil hayat wa tawadat bukan ini. Idza kanatu wafat. Tawaffana dan wafatkan kami. Idza kanatil wafatu. Tiba waktunya adalah untuk wafat khairan dalam keadaan khusyatin. Minta kepada Allah terus banyak. Kita minta nih rahmat Allah. Rahimakumullah, itu doa singkat. Ya, saya ulangi, wa tawaffana wafatu apabila telah tiba waktunya khairan lana dalam keasnul hatimah. Ketinggalan enggak nulisnya? Ketinggalan enggak? Enggak. Kenapa yang depan bilang ketinggalan? Oke, ulangin Ibu ya. Ikutin. Allahumma ahyina hayatu khairan lana wa tawaffana idza kanatil khairan lana. Kita terjemahkan, Allah hidupkan kami. Matil hayatu, kan kami hidup. Khairan lana, keadaan yang baik. Watawana, wafatkan kami ya Allah. Kanatil wafatu, apabila telah tiba waktunya untuk wafat, dalam keadaan husnul. Paham Ibu? Ya, Taufikur Rahman nyampiin yang ngajar Ustadz enggak tertera sampai sekarang dalam kitab hadis Riyadus Shalihinnya. Paham? Kembali lagi ke rohnya apa tadi? Jimnya tadi apa? Jurmul. Mohon maaf tadi baknya apa? Posisi kita lebih tepat di huruf apa? Jim. Jim roh berarti punya siapa tuh? Allah. Berarti punya mana? Pak lawan satu banyakan mana? Posisi kita ada di mana? Diapit sama roh dan bak punya siapa? Kita di tengah-tengah. 2 lawan 1 kan mana? Abdullah ibnu Abbas ingin menasihati kita. Siapapun orang, sebanyak apapun dosanya, sebanyak apa kebanyakannya, Allah izinkan ketemu dengan Rajab, Allah dengan bulan Rajab. Kita saat ini ketemu nggak dengan bulan Rajab? Bukan dengan bulan Rajab. Memperbaiki apa? Mengingat panggilan Allah. Surat 66 juz kedua ayat ke-8. Surat ke-66 juz ke-28 ayat ke-8. Surat 8. Maaf berapa kali itu? Halo? Kira-kira yang nulis ketinggalan enggak? Kalau yang enggak nulis tanya nyampe rumah dari awal, kalau saya bisa jawab apa? Tuh, pentingnya bawa buku, saya yakin itu orang-orang jenius. Beneran? Bu, berarti orang-orang yang mahir, yang pinternya, kecerdasannya mengalahi kecerdasan Imam Syafi'i. Bu, Ibu, boleh saya cerita ya? Boleh saya cerita ya? Kecerdasannya beliau tuh Bu, kalau ngaji buka kitab, ntar saya ulang lagi ntar surat ke-6. Saya cerita sedikit ya. Beliau tuh Imam Syafi'i, kecerdasannya tuh, ini buka kitab nih, tas ada kipas angin atau kena angin, kitabnya kekebet, bukan dikebet, kekebet ya, karena bukan kalau dikebet berarti tangan kita yang kerja, ini terkebet, kena angin. Lagi di sini, lantas kekebet tuh kena kelihatan, ya kekebet, langsung nempel. Itu Imam Syafi'i. Imam beda sama kita. Kita mau udah dikebet-kebet nggak nempel? Bener apa enggak Bu? Iya, Imam Syafi'i. Tapi Bu, bicara beliau mengajarkan kalau belajar harus ada buku sama pulpen, bukan main. Padahal oras bekah. Kemana tuh? Usia 8-9 tahun. Ngapain ke Madinah? Mau berangkat ngaji sama mufti Madinah. Di siapa? Ada Irki.
nih bocah, Bu, usia 9 tahun berangkat dari Mekah ke Bogor, Semarang, Bogor. Kan ibu merasakan ya udah pada berangkat ke sana 486 kilometer. Betul enggak? Berangkat dulu belum ada Toyota, ngandelin onta. Ya kan belum ada dulu, Bu. Itu berangkat izin sama uminya. Mohon maaf, uminya kira-kira mewek apa enggak? Enggak. Enak aja. Emangnya umi-umi orang Bogor? Anak baru mondok di Bogor. Oh, kenapa sih Bu nangis saja? Anak saya di pesantren. Kenapa nangis? Ya Allah, saya mah di rumah makan enak. Ntar anak di pesantren makan apa? Cemen. Bu, Imam Syafi'i berangkat tuh usia SD dari Mekah ke Madinah. Ngapain? Yuk foto dulu. Kan saya bicara baru muncul kamera. Ya saya harus perhatikan. Iya, san dulu ibu. Takut dipotong, ntar Ustaz Taufik lagi mangap begitu. Rare. Maaf ya Bu ya, kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Ya, saya terusin lagi nih. Makanya harus bawa buku sama pulpen. Cerdasnya begitu sampai di Madinah. Cerita dari Mekah Madinah. Berapa hari? Kontakan hari. Ya, mau ngaji nah. Ibunya memang zaman dulu. Beneran, gak enak makan, gak enak minum apa, kepikiran bocah di pesantrennya. Udah tiba widu amri ilallah. Tuh Imam Syafi'i berangkat dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, ternyata murid Imam Maliki yang paling kecil, bocah, panggil, ta'ali ya gulam, sini. Kamu kah jauh? Apa kamu? Dari Bani Muthalib. Karena Imam masih bukan orang lainnya Rasulullah. Gak percaya, bukan Muhammad ya Allah. Bapaknya Abdullah siapa? Bapaknya Abdul Muthalib siapa? Hashim ya. Udah kenceng. Ya, nama Nabi kita Muhammad bin Allah bin Hashim bin Abdul. Dah segitu dulu deh, biar gak liar. Beneran. Kalau Talib bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Yas bin Muqawim bin Nahur bin Ya'rub bin Yasyub bin Nab bin Ibn. Coba ulangin. Rasulullah terjaga nasabnya. Coba jawab yang ayahandanya. Tahu namanya ayahandanya? Tahu nggak bapaknya? Kita. Iya. Bu, belum ada yang ngantuk? Nah, enak tinggal dengerin doang kok. Iya. Ya, nah, saya lanjutkan ini sedikit cerita. Ini penting hal yang akan kita terapkan. Imam Syafi'i bukan orang Rasulullah. Makanya kita ditanya sama gurunya, dari Bani apa kamu? Bani Muthalib. Rasulullah bin Hashim. Dari Bani Hashim. Hashim punya Manaf. Nah, anak Hashim punya anak Abdul Muthalib. Punya Allah, punya Rasulullah. Paham sampai sini ya? Punya anak Hashim, punya anak Abdul, punya anak Muhammad, Rasulullah. Paham sampai sini ya? Ternyata dari anaknya kan Hashim doang. Ya, anaknya nggak banyak, cuma 4. Mana nyeletuk? Anaknya banyak, enggak 4. Saya jawab. Kedengeran 4. Di antaranya saudara kandungnya Hashim ada namanya Muthalibi. Apa? Muthalibi punya anak namanya Hashim. Jadi namanya Abdul Muthalib bukan nama asli, nama Saibatul Hamdi. Cuman karena anak Hamdi, saya ini ponakan ke Abdul Muthalib, deket banget. Kalau uangnya semua dibagi uang, itu ponakan kita dekat gak sama kita, Bu? Dekat. Jadi uang jangan pada pelit. Iya. Jadi tuh anak kecil nggak mau deket sama kita. Muthalibi bukannya Saibatul Hamdi, kan anak Saibatul Hamdi dekat banget sama saudara kandung yang Hashim. Nah, pagi-pagi udah main ke rumahnya. Banyak kadang-kadang ditanya, ada beliau jawab nama Muthalib Abdul Muthalib. Nama aslinya Saibatul Hamdi kan. Muthalibi saudara kandung Hashim, bapaknya Abdul Manaf. Muthalibnya Hashim punya anak Abu Yazid, anak namanya Ubaid. Ubaid punya Saib punya anak namanya Syafi', nama Idris Muhammad. Bisa ulangin lagi? Begitu ceritanya. Jadi masuk
Itu dari atas. Sekarang saya sebut dari bawah. Namanya Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id Abu Yazid bin Syidi bin. Kalau jarang buka sejarah begini. Anda diterima ngaji raih hidup berkah bersama. Ya, harus sejarah. Jadi Imam masih saudara ama yang Allah lambungnya. Tadi saya ulangi lagi. Punya aslinya Muhammad bin Idris. Ya, menulis silakan. Bin Idris bin Abbas. Nggak ditulis. Anak-anak kamu satu ahli bednya. Pas ahli bed. Ntar lanjutannya pas tuh kalau hari yang aja Mbak Heka. Kami sih ya nyambung melurus secara Islam. Selanjutkan Muhammad bin Bas Bisman. Ya, 4 tuh bin Syafi'. Memakai nama yang nomor 5 Muhammad Syafi' bin Sa'ib. Tinggal ya Sa'id bin Ubaid. Ya, Ubaid bin Abu Yazid. Hasim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf. Ya, coba Bu, sekarang dari atas sebut. Abdul Manaf punya anak, cakep. Muttalibi punya anak, Hasim, bagus. Hasim punya anak, Abu Yazid punya anak, Ubaid, cakep. Ubaid punya anak, Sa'ib punya anak lagi, Syafi punya anak lagi, Utsman. Abbas punya anak, Syafi'i. Yang lahir tahun 100 Liyah, tahun 200 Abdiyah, tahun 150 Hijrah, wafat 4 Hijriyah. Saya ulangi, lahir 204 Hijriah. Berarti umurnya sama kayak Nabi apa kurang? Berapa sih aja? 5 tahun. Tapi sampai sekarang namanya masih harum gak kesebut? Harum kesebut nih, hari ini kita lagi sebutin namanya. Kita sebutin mazhab yang namanya Imam Syafi'i. Mas Anda beliau usia 8 tahun berangkat ke Madinah. Tadi 8 hari dan itu bocah Bu. Jika orang enggak mewek magor enggak. Jujur yang anak di pesantren masih mewek dulu. Halo, buka sejarah Imam dari Mekah berangkatnya sampai selesai khatmul Quran. Bu, Ibu, 8 hari kelar 16 tahun. 8 hari. 8 hari. Kita besok Ramadan sulat. Ayo, iya. Karena kebiasaan Imam Syafi'i 1 hari menyelesaikan 2 kali khatmul Quran. Imam Syafi'i, bagaimana kamu Bibi? Punya modal apa? Jauh modal kitab guru Al-Muwatta. Kitab hadisnya namanya Al-1000 hadis. Ada kitabnya? Enggak. Udah di ngaji. Belum ngaji udah apal. Ya, apal. Saya teruskan lagi. Ini perihal pengaji bukan. Begitu ini kita kebet bukan kelihatan nembel langsung hafal. Jenius apa enggak? Ngomongnya apa? Soib walihu. Ilmu itu adalah beruang. Pennya adalah bang. Ilmu binatang. Kali ilmu bahwa buku dan itu adalah matnya. Dari yang pertama tadi sudah dibahas bulan Rajab terapa juz dibahas. Kedua jimnya apa? Udah. Ya, tadi sudah dibahas tensil jur deh. Kira kalau kita enggak tulis aku cerdas orang Bogor. Tapi cerdas tapi tetap masih ngomong al ilmu wal kitaba qayyiduhu. Kamu sudah pelajari, kamu sudah pahami qayyudaka bil hibal wasiko. Ikat binatang buruh dengan ikatan yang kuat. Maksudnya di saat tinggal lagi. Syafi'i masih cerewet buku dan pulpen. Tanamkan tulis. Kesini aja di mobil masih bawa buku. Mau sejarahnya apalagi pantun. Bukan sejarah pantun. Saya kalau lagi tidur mimpinya aja si pantun. Insya Allah. Gitu ya. Ya Allah. Tuh apa? Karena terasa ini udah Pentiumnya bukan
dosa, makanya mau murojaah bareng di rumah sama istri punya, ayo Bun coba dengerin saya baca. Ya, nah itu suaminya. Hadirin hadirin Allah, ya kira kita kan sudah ditulis. Banyak kan? Ya jujur ya tadi saya sampaikan bukan karangan Taufik Rohja dari kitab hari ini dengan sesuai Rajab yang Allah ingatin kita sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat kita, jim adanya di akhir. Diapit sama huruf apa? Ba punya siapa? Ba birullah, kebaikan Allah punya siapa? Punya kita ada di mana tuh? Apapun dosanya di saat Allah dapat saya singgung surat ke-8 ayat 8. Nah, baik lagi ke tadi saya kok tadi surat ke-6 juz ke-28 ayat apa? Ayat keberapa? Allah menghimbau ya ayyuhalladzina amanu tubu nasuha ayukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhil tahtihal anhar yauma la yukhzi alladzi walladzina amanu walladzina ma'a ya atmim lana nurana ufir lana innaka ala apal semua bagian ujungnya. Tuh doanya Allah nyuruh ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang iman. Allah tahu apanya tadi tuh diapit sama roh berarti akan punya Allah roh apapun lantas bertemu dengan Rajab mau memperbaikinya pasti Allah ampuni. Kurang yakin? Buka surat ke-39 juz kedua ke-53. Ambil juz ke-24 ayat. Sudah ketemu sama orang-orang yang banyak sinis loh. Bu, Allah tuh nggak panggil dengan panggilannya. Lihat di surat Az-Zumar ayat 5. Sudah ketemu belum? Nih, saya juga sama-sama buka karena udah ada Al-Quran di sini. Allah ibadiyallah akan kepada mereka wahai hamba-hambu. Orang nggak manggil ribatim. Tolong, makanya lisan kita dijaga. Es kemong pakai roti. Karena benar ini ada bahlul yang banyak harapan umpan kita cari. Betul kan Bu? Lapawan amalu tagakan pun mangga dengan paku-paku yang banyak, teknik yang banyak. Mohon maaf itu yang namanya pan. Bisa nggak? Tukar 500 upah 100.000 ngapain? Coba tolong Kang Kapel kerja cepat 500 paku bisa diangkat kan? Hanya bisa dimaafkan, bisa untuk ya, hati-hati. Singkat aja pantunnya, es kemong pakai roti. Wih, entar ditanya sama suaminya, tadi ngaji mah? Ngaji. Si namanya lupa. Siapa? Ustadz Pan. 9:30, jam 11. Apa isinya? Ada. Apa? Pakai roti. Yang bagus mah semuanya ini loh Pak. Ini bulan Rajab adanya di Quran surat ke-9 juz ke-10 ayat 36. Ini loh Pak, roknya ini, jimnya ini. Ini loh Pak, cerita Imam Syafi'i, ini nasabnya. Bisa ntar jabarin ke suaminya begitu. Halo? Ya Allah. Ibu, dapat gak? Dapat pakai roti. Dijawab sama suaminya. Suaminya udah tahu pantun saya. Baiklah mah. Kenapa? Luna. Iya. Bu, nggak ngantuk kan? Enak kan? Enak tinggal dengerin dong. Ya, baik Ibu saya lanjutkan. Terlihat Az-Zumar ayat 53. Panggilannya indah loh Bu. Itu Allah manggil. Sopan. Enggak ngerti. Sekelas menteri bingung saya. Pikir maksudnya gitu. Indah loh, lihat aja. Wahai hal yang melampaui batas. Tuh. Jadi sopan. Panggil hai penjina, hai pembunuh, hai hamba melampaui batas. Melampaui batas. Orang enggak jadi bunuh, melampaui batas. Sopan panggil. Emang udah pernah melampaui batas? Lah tak sampean jangan putus matku. Allah
Karena jujur besok kalau tidak masuk surga bukan karena ibadah kita, bukan, tapi karena rahmatullah. Ibadah Imam Syafi'i tadi sehari ini kencang, ntar aja pulang, lupa aja kalau di grup WhatsApp itu, udah lupa. Iya, sekarang nih lagi masya Allah, yazin, mau ini, dan niat nih, udah ya Allah tadi di bab semalam niat, belum tidur wudhu dulu, udah pasang al-fadil, bunyi di satu, dua hujan, duduknya kencang panci. Maaf, jadi terus ke kamar mandi dari selimut lagi. Nah, iya, Allah, ya jangan putus asa, mbakku. Allah nggak sah, nggak berjendol, kalian jendol. Kita bersyukur sama Allah, aib kita masih ditutup. Ya Allah, Allah panggil sopan. Hambaku, orang-orang itu, Allah sopan nggak manggil kita pendosa nih? Sopan, makanya kita kalau sama saudara, sama tetangga, tolong biar hati-hati lisan kita dijaga. Tadi tuh saya udah ngasih contoh, bisa dicabut tuh paku, tapi hanya bisa, mohon maaf dicabut, tidak hanya bisa dimaafkan, bisa dilupakan. Kenapa naik rakit bareng Saridi sakit? Ya, sama menyuruh wahai aku yang melampaui batas, jangan berputus asa dengan roh. Lihat tuh, Allah berjanji, innallaha yaghfiruz zajanya. Sungguh ampuni dosa-dosa semuanya. Yang mau bertobat semuanya. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Makanya oleh Pak Ulama, bulan Rajab itu bulan mohon ampun. Ya, saya hari ini pas dari Daku 2 saat ini baru seri pertama, baru nama Rajab. Beneran? Isra Mi'rajnya. Bu, buka Isra Mi'raj lebih hebat lagi. Ya pengen tahu. Lah iya. Ya, kalau udah tinggal 5 menit lagi. Masalah belum mau bahas masalah Isra Mi'rajnya. Iya, ya pengen tahu lagi sore. Ajak suaminya untuk ya buat umum kan. Ajak suaminya. Oh, saya ajak bini kok. Iya kan? Ya, ntar ngaji bab rajal antar khusus kita buka bahanal ladinya. Perihal berarti apa ntar tuh? Efeknya untuk meningkat. Kita kalau ngikut bener tahun baru Natal nyamper di besok puasa bukan corona lagi. Nggak nutup mungkinan ntar Syawal bapak sekarang baru mungkin ada Omikron. Tuh, hadirin hadirat rahimakumullah, nanya terakhir. Bukan ini berdasarkan hadis Nabi, oleh karenanya di akhir nih saya bacakan juga Rasulullah manazmal istighfarah. Zimal istighfarah. Siapa orang? Yuk yang hadis man lam zaid mim. Man barang siapa orang? Man saha jalma. Betul kan? Iya, simpuring tiasa nyari Sunda sekedik. Kadinya sambitnya. Dah. Udah, biar gak tahu. Bu ya, man siapa orang yang merutinkan, mendawamkan. Apa yang didawamkan? Al istighfaroh. Bacaan istighfar, mohon ampun. Siapa orang yang mendawamkan istighfar, ja'ala nyambung semua. Ain lahu bagi orang itu. Man siapa lazim menkontinukan istighfar, astagfirullahaladzim. Tas itu yang banyak istighfar. Di malam hari paginya dia baca istighfar, dia bacakan menjamin lantas sorenya meninggal dunia wajib husnul khotimah. Lantas dia baca sorenya istighfar, besok pagi nggak ngelihat lagi matahari meninggal dunia wajib husnul khotimah. Tuh Sayyidul Istighfar fadilahnya. Ya, tinggalkan. Apa bi? Saya nyak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana wa ana ala. Nah itu ya luar biasa fadilahnya. Terusin dulu hadisnya, tinggal 3 menit lagi nih. Ya, lirik tuh. Ya, awas bi. Es ngomong pakai roti, lu ngomong hati-hati jadi itu. Mayak makan payak. Iya. Bu, kita terusin. Siapa orang yang mendawamkan istighfar, ja'alallahu lahu. Ini Allah menjadikan buat dirinya apa kata Rasulullah 3 macam.
min kulli dhaikin makhraja. Min kulli dhaikin makhraja. Dari setiap urusan yang sempit solusinya. Ini Nabi yang janji. Ya. Bu, coba aja rasain. Sejarang minimal 1.000 aja. Nggak bayar. Ya, beli baru bayar. Janji. 1, min kulli dhaikin makhraja. Dari ada solusi. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Tiap yang bete, suntuk, galau, roja kan ketentraman dan kenyamanan. Istighfar asli nggak kelar setengah 12. Beneran, ini udah sebutin ini aja dah. Tuh, tinggal 1 menit lagi terakhir. Ya, terakhir jadi tasibu. Yang ketiga, buat orang yang dawam istighfar, warazaqahu rezeki sehat haisu rezeki nggak kemana-mana. Iya, ya pas jam 11 lantas di berikutnya tolong jangan kemana-mana ibu. Bu, dari ya acukutnya kepada ya nanti kita. Makasih banget perhatiannya, maafin kurang lebihnya ya. Kalau Abi ngomong rada kasar, Bang Abi makhluk kasar, Abi makhluk halus, Abi nggak kelihatan. Ya, iya, ya. Ibu ngaji senatu kan? Paham tapi ya? Apa namanya? Paham bi? Es kemong pakai roti, ngomong hati-hati. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat Bu. Ini baru pembukaan loh tadi yang Abi sampaikan. Masih panjang betul Bi. Masya Allah. Makanya nanti nyambung ya. Benda yang Masya Allah. Nanti bisa kesannya ini Bi. Gitu. Selain istimewanya, ini istimewanya adalah tanda cinta dari Syekh Muhammad Al-Jabir. Ya. Kira-kira apa sih Bi mut ini Bi? Kenapa jadi istimewa begitu Bi? Hadirin hadir makumullah. Hanya di dalam Al-Quran disebutkan yutikunahu amu miskin. Dan orang yang berpuasa. Bu, Ibu, kalau utang ama pinjol ama ya utang tuh jar tuh depektor. Betul apa enggak Bu? Tapi kalau utang sama Allah ada enggak debt kolektornya? Kadang-kadang yang berutang cuek-cuek aja. Betul apa enggak? Masuk aja nih Sa'ban baru, saya mau bayar utang puasa, mana aja. Nah, ya ini perlunya jelas untuk Quran ya sesuai dan sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam